Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah menyiapkan 15.000 unit rumah susun untuk warga gusuran. Nantinya rusun tersebut tersebar di sejumlah lokasi. Lalu sudah seperti apa pembangunan rusun tersebut? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, dan nanti juga kita akan bergabung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ibu Ika Lestari Aji. Namun pemirsa, sebelum kita memulai dialog ini, kita simak terlebih dahulu liputan berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempersiapkan 15.000 unit rumah susun untuk warga yang terkena relokasi atas rencana penertiban bangunan. Selain unit rusun, Pemprov juga akan memfasilitasi warga yang terkena gusur dengan pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, dari 15.000 unit rusun, sekiranya baru 3.400 unit yang bisa digunakan pada tahun ini untuk warga yang terkena program penertiban bangunan. Selain pemerintah, pihak pengembang swasta juga turut menyumbang rusun bagi warga kurang mampu, yaitu sebanyak 2.800 unit. Semuanya akan disiapkan dalam waktu dekat. Nantinya ada 4 pengembang yang akan merealisasikan kewajibannya untuk membangun rusun. Keempatnya yakni PT Karya Mulia Gemilang, PT Putra Gaya Wahana, PT Sampurna Strategik, dan Keppel. Pembangunan rusun oleh pengembang akan dilakukan di 2 lokasi, yakni Daan Mogot dan Cengkareng Barat. Untuk PT Karya Mulia Gemilang dan PT Sampurna Strategik, masing-masing akan membangun 3 blok. Sementara sisanya membangun masing-masing 2 blok. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pelayanan bagi warga relokasi seperti pendidikan dan kesehatan. Ada pula fasilitas bersekolah gratis dan pendidikan anak usia dini. Fasilitas rusun tersebut tidak hanya diberikan kepada mereka yang direlokasi ke Pulau Gebang, namun Pemprov juga memberikan fasilitas serupa bagi mereka yang direlokasi ke sejumlah rumah rusun lainnya. Iya, Pak Yayat, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kalau tadi kita lihat paketnya ada 15.000 rumah susun yang akan dibangun. Tanahnya di Jakarta ada, Pak Yayat. Memang tadi mencari lokasi di tengah kota mungkin agak sudah terasa sulit ya. Tadi katakan di Cengkareng Barat, kemudian di Kalideres, memang wilayah pinggiran. Harus diakui bahwa sebetulnya DKI ini sangat beruntung ini mendapat banyak bantuan dari pemerintah pusat. Karena dibandingkan daerah-daerah lain, itu kesulitan di daerah lain adalah mencari tanah. Nah, DKI kebetulan ada PT Jakarta Propertindo ya, yang juga bisa menggerakkan mencari lahan untuk pembangunan rumah susun dan didukung oleh pemerintah pusat, dan tadi ada dukungan dari pengembang dan dari Pemprov DKI sendiri. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika dibangun di pinggiran-pinggiran ini, seperti katakan tadi, jangan sampai dibangun di pinggirkan semakin memisihkan warganya karena jauh dari segala aksesibilitas. Tadi dikatakan tadi didukung nanti ada bis sekolah misalnya kan. Bagaimana dengan public transportnya, sekolahnya, pasarnya, kesehatan dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita harus memperhatikan habitusnya. Habitus dalam konteks ini kultur, nilai, kebiasaan yang ada di tempat lama. Contohnya misalnya di luar Batang gitu kan, itu adalah para nelayan misalnya, atau di pasar ikan. Ketika dipindahkan dia ke rawa bebek, itu kan habitusnya adalah di air. Tiba-tiba dipindahkan ke darat, hidup apa mati ya, kira-kira kayak ikan gitu ya. Nah, artinya kultur dia sebagai nelayan pun kalau beralih profesi, bagaimana penyiapan program-program ke depannya. Nah, sekarang kan kita dorong 15.000 unit yang akan dibangun. Nah, ini juga berita bagus, tapi bagi mereka yang akan dipindahkan ini deg-degan daerah mana lagi ya kan. Nah, belum lagi 15.000 itu tadi mungkin tadi Pak Yayat bilang Jakarta beruntung ada pihak-pihak yang bisa membantu mencarikan lahan. Tapi mencari lahan itu dalam arti apakah lahan itu memang lahan tidur yang siap dibangun atau apakah harus menggusur orang-orang lagi? Akan ada penggusuran lagi malah. Jadi memang yang mau kita dorong artinya pemerintah daerah pun mau berkorban. Contoh misalnya rumah susun yang ada di Jatinegara yang untuk menampung Kampung Pulau itu kan bekas
kantor Sudin PU Jakarta Timur ya kan, itu lokasinya lokasi emas loh. Jadi bekas kantor pemerintah itu bisa dibongkar kemudian itu. Nah sekarang yang kedua, di mana aset Pemda lagi yang ada, yang kira-kira bisa kita kejar. Contohnya yang dikatakan tadi, banyak pengembang yang punya hutang besar loh terkait dengan kewajiban fasos-fasum yang 20%. Itu dari Pergub yang 2002 yang sekarang ini susah ditagih karena tidak ada sanksi dalamnya. Nah, sekarang pemetaan bagaimana aset-aset pemerintah daerah yang bisa dijadikan lokasi. Kalau misalnya mencari lahan murah, memang agak susah, apalagi di Jakarta Pusat ini. Dengan harga tanah 1 meter 80 juta, 100 juta, rasanya mimpi ya. Untuk membongkar dan mencari. Kecuali kalau ada warga, misalnya eks kebakaran, itu tanah milik sendiri, mereka mau bersedia. Atau bisa kerjasama dengan BUMN, misalnya PT Kereta Api yang punya aset yang bisa dikerjasamakan. Oke, ya kita juga kemudian akan menyapa Ibu Ika Lestari, beliau adalah Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI yang kemudian akan bergabung bersama kami. Ibu Ika. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Ika. Ibu Ika tadi seperti disampaikan oleh Pak Yayat bahwa kemudian 15.000 unit rusun ini kemudian akan dibangun dan sebetulnya permasalahannya adalah ketersediaan lahan di Jakarta. Sejauh ini seperti apa update-nya Bu Ika? Ya, Mas Wiki, selamat siang ya. Kaitan dengan rencana pembangunan rumah susun, ada strategi-strategi yang kami lakukan ya berkaitan dengan pengadaan lahan. Yang pertama adalah melalui lahan-lahan yang kami lakukan pembelian ya, seperti itu yang dari masyarakat. Yang kedua juga memanfaatkan lahan-lahan yang memang Pemprov DKI Jakarta miliki, seperti itu. Yang ketiga juga adalah terus berupaya untuk bagaimana mendapatkan lahan-lahan yang strategik begitu supaya masyarakat bisa mendapatkan lahan-lahan yang betul-betul representatif untuk warga yang akan tinggal di rusun nanti. Bu Ika, dari lokasi yang sudah dipetakan, prosentase lokasi yang strategis dengan lokasi yang kurang strategis, prosentasenya berapa persen banding berapa persen, Bu Ika? Ya, untuk yang strategis hampir kami memberikan persentase hampir 80% yang saat ini strategik. Karena memang tahun ini kami membangun adalah di lokasi-lokasi pasar seperti itu ya. Kalau pasar pasti adalah sangat strategik. Ya, itu ada di pemukiman seperti itu. Kemudian juga di lokasi-lokasi lokbin, ya lokasi binaan yang dimiliki oleh UKM. Ini juga menjadi prioritas kami dan itu sangat-sangat strategik. Kemudian pengadaan lahan kami juga itu tentunya juga memperhatikan akses. Ya, akses untuk jalan masuk dan sebagainya. Ini yang sedang kita kembangkan dari 15.000 yang akan kita bangun. Artinya lokasi-lokasi ini sudah siap dibangun atau nanti akan ada pembebasan lagi, Bu Ika? Ya, untuk 15.000 yang kita sudah rencanakan, ini lokasinya sudah fix. Ya, jadi dari lokasi-lokasi yang memang sudah kami pilih, ya, kami pilih yang betul-betul memang ini representatif seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan kalau pasar kan pasti di tengah kota, begitu. Lokbin juga demikian. Kemudian lahan-lahan lainnya. Oleh sebab itu, ya kami yakin bahwa tempat-tempat yang akan kami bangun ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang akan nanti terkena penertiban seperti itu. Ibu Ika, kalau tadi Ibu sampaikan ini 80% strategis terhadap ruang lingkup masyarakat, baik mungkin fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat, salah satunya juga pasar seperti itu atau tempat pendidikan dan tempat bekerja. Namun mungkin Ibu Ika juga sudah mendengar ada keluhan, selalu saja ada keluhan warga saat mereka sudah pindah ke rusun. Mungkin ini yang kita dapatkan datanya, mungkin yang salah satunya di Rawa Bebek seperti itu, yang untuk menuju ke pasar mereka justru harus mengeluarkan ongkos lagi, mungkin sebesar Rp10.000 untuk menggunakan ojek karena jauhnya pasar dan bahkan fasilitas rumah ibadah belum tersedia di rusun Rawa Bebek seperti itu. Nah, apakah ini memang belum semuanya mendapatkan tempat yang strategis untuk direlokasi ke rusun atau seperti apa, Bu Ika, menanggapi laporan itu? Ya, Mbak Cakri, Rawa Bebek sebenarnya juga adalah bagian yang cukup strategik menurut saya. Tetapi memang kami masih harus melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang seperti mendasar ya, seperti pasar begitu. Kemudian tempat ibadah. Ini adalah bagian dari yang
harus kami siapkan seperti itu. Tempat ibadah adalah sesuatu yang sangat urgent, ya, karena ini adalah kebutuhan yang sangat hakiki, ya. Demikian juga pasar. Jadi kami akan merencanakan membangun itu. Jadi nanti selepas ini dibangun, ya, kemudian tahun depan itu selesai. Nah, bersamaan dengan itu kami juga merencanakan masjid yang tahun yang sama, ya. Kemudian juga fasilitas lainnya seperti pasar, ini juga akan kami lengkapi. Seperti Artinya itu. ini akan dilakukan secepatnya ya Bu ya, mengingat warga memang sudah direlokasikan ke sana. Betul. Oke, dan saya ke tidak Pak hanya Yayat. itu, ya. Ya, Pak Yayat, kalau tadi seperti Ibu Ika bilang bahwa 85% lokasinya strategis, 15% tidak strategis. Cukup atau tidak itu perbandingan seperti itu, atau semuanya sebetulnya harus strategis gitu? Tadi kalau lihat tabel yang ada, itu konteksnya ada konteks renovasi. Ya, artinya di Pasar Kebun Melati, Pasar Bulog G Tanah Abang, ya kan, itu lokasi emas memang. Artinya ada konteks mixed use, ada penggunaan dengan beragam fungsi. Seperti di Pasar Rumput yang dulu digadang-gadang menjadi mallnya PKL gitu ya, atau gedung rumah susun itu. Memang itu menarik karena di atas rumah susun, di bawahnya ada pasar. Tapi kan yang menjadi tantangan kita adalah lokasi-lokasi itu pasti menjadi pertanyaan kita akan lokasi rebutan, ya kan. Betul-betul selektif lah, karena itu lokasi ekonomik yang betul-betul semua orang pasti tertarik untuk tinggal di sana. Jadi bahkan terkait mungkin dengan bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang seharusnya tidak ada di situ. Ada di situ. Karena ini menarik. Nah, kalau lokasi-lokasi yang seperti itu tentu akan dipertanyakan, akan ditanya, ya kan, mana orang pasti akan nanyakan, oh saya mau pingin yang 80% aja lokasi strategis. Saya tidak mau di artinya perlu ada sebuah mekanisme yang fair ya. 85% dan 15% ini. Jadi yang kedua kan kita membangun sebuah komunitas baru. Artinya pada lokasi yang strategis itu harus menggantikan menjadi rumah susun yang membangun ekonomi kreatif. Nah, di sini kan kalau Dinas Perumahan dan Bangunan hanya membangun aspek bangunannya saja. Tapi bagaimana dalam konteks pembinaan ekonomi dan sosialnya. Nah, jadi di sini lokasi yang strategis ini akan menjadi persoalan baru lagi kalau nanti di dalam pengisiannya itu terkait dengan lokasi yang akan mengisi. Nah, di sini kan menarik ya, pasti orang mengatakan kalau lokasi yang dekat dengan pusat ekonomi ya enak. Seperti kasus yang di Jatinegara ya, itu dekat dengan pasar Jatinegara. Dan tidak jauh dari. Dan tidak jauh, memang ada bagusnya setiap rumah susun itu dengan konsep yang vertikal itu kita bangun dekat dengan tempat tinggal, tempat kerja. Dia cukup dengan berjalan kaki. Tapi konsep yang seperti itu menurut saya harus dikaitkan dengan penataan kawasan sekitarnya. Misalnya contohnya kalau di Tanah Abang itu kan ada pemukiman yang kumuh padat di sekitarnya. Apakah mereka pedagang yang tinggal di situ juga akan dipindahkan, kemudian menjadi RTH baru dan sebagainya. Tapi konsep ini belum terlihat ya. Baru konsep, baru renovasi bangunan gedungnya, belum terkait dengan renovasi atau revitalisasi kawasan secara menyeluruh. Jadi kalau menurut saya revitalisasi yang itu, jadi orang melihat sesudah dan sebelum dan sesudahnya apa, bukan sekedar jelas perbedaannya. Jadi bukan hanya pada aspek rumah susunnya, kita apresiasi rumah susun dengan bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Kualitasnya gitu. Jadi orang menarik, oh ada sisi lain nih. Ya, semakin menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda, tetap di Lunch Talk. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rusun untuk menata pemukiman kumuh di wilayah ibu kota. Ada 8 lokasi pembangunan rumah susun sebagai lanjutan tahun lalu, namun ada juga pembangunan dengan anggaran multi-years. Ya, lalu seperti apakah rincian data dari rencana pembangunan rusun DKI Jakarta? Kita akan bergabung bersama Kevin Egan di Grand Studio untuk mengikuti informasi selengkapnya. Silakan Egan. Baik, Wiki dan juga Cakri, terima kasih. Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu belakangan ini memang melakukan beberapa penggusuran untuk kemudian merelokasi warga untuk pindah ke rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita akan melihat bagaimana rencana pembangunan rusun DKI Jakarta. Kita akan pertama lihat dari anggaran 2015. Ya, kita lihat untuk rusun tinggal pada tahun anggaran 2015, ada Bekasi Timur 200 unit yang sudah disediakan, lalu kemudian ada Cakung Barat 300 unit, Rawabebek kurang lebih 400 unit, dan juga ada Pinus Elok 100 unit. Itu untuk tahun anggaran 2015. Kita beralih ke anggaran multi-years atau jangka panjang. Ini adalah rusun yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada yang sudah dibangun dan ada juga yang sedang dalam proses pembangunan. Ada Rawabuaya 354 unit, Blok Nagrak 1000 unit, Rawabebek 270 unit, lalu kemudian Penggilingan
540 unit, dan juga Pangadegan 207 unit, lalu kemudian Rusun Rawabuaya sebesar 810 unit. Dan kemudian kita lihat kemudian Rusun Terpadu ini adalah salah satu program Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi keterbatasan lahan yang kemudian direncanakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan membuat kurang lebih ada 10 rusun terpadu di tahun 2016. Namun demikian kita akan melihat ada 4 yang menjadi salah satu contoh. Ada Pasar Blok G Tanah Abang, kemudian ada Rusun Terpadu Pasar Serdang, ada Rusun Pasar Kebon Melati, dan juga ada Rusun Terpadu Pasar Grogol. Rusun terpadu ini berarti bahwa demi mengatasi keterbatasan lahan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membuat rusun saja, namun demikian dalam rusun tersebut ada pasar tradisional, lalu kemudian ada puskesmas, lalu juga dengan ada lahan parkir. Itulah yang kemudian disebut dengan rusun terpadu. Ya, selanjutnya kita lihat adalah warga gusuran yang sudah menempati rusun. Ada wilayah Kalijodo, jumlah KK ada 298, dengan rusun tujuan Rusun Pulau Gebang dan juga Marunda dengan keterangan sudah menempati. Ada wilayah Kampung Pulau yang sudah digusur, jumlah KK-nya ada 518, dengan tujuan Rusun Jatinegara sudah menempati. Kemudian Pasar Ikan dengan jumlah KK 269, Rusun tujuan Marunda dengan keterangan sudah menempati. Lalu kemudian ada wilayah Luar Batang dengan jumlah KK 478, Rusun tujuan Marunda dan juga Cibesel, dan keterangan akan menempati. Ya pemirsa, itu adalah kemudian rencana pembangunan rusun DKI Jakarta yang kemudian saat ini sedang terus dilakukan dan juga sedang dalam proses pembangunan. Saya kembalikan ke Wiki dan juga Cakri. Ya. Baik, ya terima kasih Egan. Saya ke Pak Yayat kembali. Pak Yayat, kalau dilihat dari rencana yang kemudian sudah disampaikan tadi udah rekan Egan, berapa yang secara dari tata kota lah ya, ini kemudian sudah ideal. Tentu saja memperhatikan bukan hanya lokasinya, tapi kualitasnya juga gitu, seperti yang Anda tadi sampaikan. Iya, memang mau nggak mau Jakarta dengan daya dukung dan daya tampung kota yang sudah terlampaui, tanah yang semakin terbatas, ruang terbuka hijau yang semakin krisis, itu bangunan vertikal menjadi sebuah keharusan. Artinya orang dari aspek pembangunan kota itu harus membiasakan diri untuk tinggal di rumah susun. Nah, ini kan membangun kultur baru. Nah, di sini yang kelihatannya kita kurang mengajarkan bagaimana proses transisi dari kampung kumuh yang mungkin apa adanya di situ, tiba-tiba secara formal dia harus tinggal di rumah yang formal, aturannya ada, bayarannya ada, ketentuannya ada, dan ada semacam estate management di dalamnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, jadi tapi itu bukannya menjadi satu hal yang baik ya, artinya masyarakat juga akan lebih teratur gitu. Betul. Nah, sekarang kan yang kita akan bangun bukan rumah susunnya, tapi rumah ekonominya juga, ya kan. Nah, memang kalau kita belajar dari beberapa kasus, ada bagusnya memang rumah susun dibangun untuk buruh. Kalau di kawasan industri itu memang buruh itu lebih bagus dekat dengan tempat kerja sehingga mereka lebih tertampung, lebih mudah mengaturnya. Tapi kalau dengan masyarakat dengan heterogenitas, dengan strata sosial yang berbeda, latar belakang budaya, pengetahuan yang berbeda, ini pasti memerlukan penyesuaian. Nah, contohnya misalnya ya, yang dari Kalijodo nih dipindahkan ke rumah susun Pulau Gebang. Habitus awalnya mereka adalah pengelola kafe. Ternyata sekarang begitu pindah ke Pulau Gebang, ya kan mereka kembali buka-buka kafe, warung rumah. Nah, warga yang sekitarnya sudah mulai ngeluh nih. Nah, jadi proses transisi ketika pindah itu bukan hanya transisi dari persoalan aspek lingkungannya dalam rumahnya saja, tapi aspek sosialnya bagaimana. Jangan sampai kita dari kumuh secara fisik buruk pindah ke rumah susun menimbulkan kekumuhan baru dalam konteks perilaku, kebiasaan yang mungkin tidak berubah. Nah, jadi sini menjadi tantangan kita adalah bagaimana tertib dan disiplin dalam konteks bertinggal rumah susun itu tidak memunculkan habitus atau perilaku baru yang cenderung mungkin sama saja dengan tempat karena yang diharapkan justru memang meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menjadi hidup lebih baik. Kita kembali ke Ibu Ika. Ibu Ika, kalau tadi yang disampaikan Pak Yayat di sini juga saat memindahkan masyarakat, mereka awalnya hidup di lingkungan kumuh seperti itu, lalu pindah ke rusun yang dengan banyak aturan dan seharusnya diharapkan mempunyai hidup yang lebih baik. Apakah di sini kesiapan dari pemerintah juga dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah mempersiapkan hal untuk pembinaan masyarakat itu? Misalnya mungkin ada pelatihan atau mungkin yang paling diinginkan masyarakat saat mereka dipindah
dipindahkan atau direlokasi, kehilangan mata pencarian itu yang paling mendasar yang dikeluhkan oleh mereka. Mungkin ada hal yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk pemenuhan itu. Iya, Mbak Cakri. Jadi Pemprov DKI Jakarta yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan membangun rumah susun adalah tidak hanya sebatas membangun fisik. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Yayat, ya. Paling tidak memperhatikan tentang culture mereka, kemudian tentang hal-hal kehidupan mereka sebelumnya. Ini sangat-sangat kami perhatikan. Jadi ada 4 aspek ya yang selalu kami dengungkan ya untuk menjadi moto kami atau semangat kami manakala warga direlokasi. Pertama adalah kaitan dengan lingkungannya. Nah ini warga juga kami ajarkan atau kami perkenalkan ya, kami lakukan orientasi kepada mereka. Bagaimana untuk mereka bisa hidup di rumah susun, yaitu memperkenalkan lingkungan yang baru tentunya, ya harus beradaptasi. Yang semula mereka tinggal di landed misalnya, saat ini harus tinggal di rumah yang bersusun. Nah ini juga kami ajarkan. Kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dan termasuk kami juga untuk memberikan pemahaman tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ya Cakri, kaitannya dengan masalah ekonomi mereka. Ini juga sangat kami perhatikan. Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan UMKM tentunya, dan sementara ini kami akan bersama dengan Bank DKI untuk bagaimana memberdayakan mereka dari sisi ekonomi, supaya mereka berdaya di sana, supaya mereka juga bisa melakukan kehidupan di sana, untuk bisa memenuhi kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga memperhatikan masalah-masalah kesejahteraan sosial mereka, ya. Pak Gubernur selalu menyampaikan, berikan mereka KJP, berikan mereka KJS, berikan mereka pelayanan kesehatan. Karena di rusun itu kita siapkan klinik, kita juga siapkan ya berkaitan dengan PAUD, pendidikan mereka, bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada, dinas terkait yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya termasuk kita siapkan bus Transjakarta ya, sampai feeder busway ya, halte kita siapkan di sana untuk bus bisa transit kemudian membawa warga dengan gratis sampai kepada terminal-terminal bus Transjakarta. Juga bus-bus sekolah ya, itu juga kami siapkan. Itu betul-betul. Ya demikian. Jadi sampai kemudian tentang keamanan mereka yang keempat. Ini juga kami perhatikan. Ya, betul-betul kami melindungi mereka, menjaga mereka, memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka tentunya. Jadi kami tidak pernah melepas mereka, kami melakukan pendampingan terhadap mereka, dan kami menganggap bahwa kami adalah sebagai orang tua mereka. Oleh sebab itu segala keluhan, segala permasalahan, baik itu dari sisi fisik, sampaikan kepada para pengelola yang ada di sana. Nah ini yang kita lakukan supaya warga merasa nyaman. Tentunya by proses, tidak langsung seperti membalik tangan, pindah ke sana bisa nyaman seperti itu. Jadi dan kita itu semua lakukan sedang bersama. Dilakukan dan proses menuju ke sana karena belum semuanya bisa didapatkan oleh masyarakat yang sudah ada di rusun. Ya betul, ya kita by proses ya. Mungkin saat ini sedang ada keluhan masalah pintu yang belum yang belum baik ya seperti itu. Nah ini kami sedang melakukan rehabilitasi ya, sedang dalam proses untuk melakukan itu dan kita akan berupaya ya sekuat tenaga ya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, oke, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Landstalk. Ya, kembali di Landstalk dan saya akan langsung ke Ibu Ika, Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, live dari Balai Kota. Bu Ika, tadi Anda kemudian menyebutkan ataupun menyampaikan bahwa memang kalau ada keluhan-keluhan silakan disampaikan ke developer terkait gitu ya, terkait dengan beberapa keluhan yang disampaikan oleh warga yang sudah menempati rusun Rawabebek yang disampaikan bahwa unit-unitnya sebetulnya ini untuk yang lajang gitu ya, bukan untuk keluarga, tapi kemudian dipaksakan untuk tinggal di sana. Update-nya sejauh ini seperti apa, Bu Ika? Ya, Mas Wiki, memang rusun Rawabebek peruntukannya adalah untuk dara dan bujang, seperti itu. Oleh sebab itu, sementara ini dijadikan tempat transit, Mas Wiki, seperti itu ya. Memang tempatnya sangat representatif, tetapi mungkin ya sedikit agak kurang lebar lah gitu ya. Namun fasilitas seperti dapur juga sudah disiapkan di sana, walaupun tidak ada di dalam.
kamar mandi juga cukup sangat representatif menurut kami. Juga ada lift di sana ya. Dan kemudian di sebelah kurang lebih sekitar 300 meter ya, 300 sampai 400 meter lah. Kami sedang membangun ya rusun di sana itu dengan 5 lantai seperti itu. Dan ini kami rencananya akan pindahkan ya, yang lebih representatif lagi. Karena di sana itu nanti ada 2 kamar ya. Kemudian ada dapur, kemudian juga ada ruang tamu di sana seperti itu ya. Dan layaknya seperti rusun dengan ukuran yang 30 meter ya. Kalau saat ini kan 24 meter dan ini sedang kita bangun. Nah, itu cukup dekat. Perkiraan kami di Oktober itu kelar seperti itu dan kami akan pindahkan. Ya, warga yang saat ini ada kami akan pindahkan di tempat yang baru. Ya. Kemudian itu akan kembalikan fungsinya. Ya, Bu Ika, ini juga terkait dengan kita juga kemudian mendapatkan informasi dari warga luar Batang dan juga Pasar Ikan yang kemarin tidak mau menempati rusun yang sudah disediakan, gitu, memilih untuk tinggal di atas perahu. Nah, ini pendekatan dari Pemprov sendiri ke warga sudah seperti apa? Update-nya seperti apa, Bu Ika? Iya, untuk warga yang rumah perahu, ya kami sudah lakukan pendekatan tentunya bersama dengan lurah dan camat setempat. Seperti itu, dan kami mencoba untuk memberikan tempat yang lebih dekat, yaitu di sekitar Kapuk Muara. Di sana juga ada rusun, dan saat ini sudah pindah, ya, sebagian besar sudah pindah. Oleh sebab itu kami sedang lakukan pendekatan lagi, manakala itu memang ada warga yang di rumah perahu ingin pindah tinggal di rumah susun. Seperti itu. Terkait dengan 85% lokasi 15.000 unit rumah susun tadi gitu ya, 15% belum strategis lah ya lokasinya. Mekanisme pengundiannya seperti apa? Saya kemudian ingin mendapatkan semacam jaminan bahwa nanti pengundiannya akan fair, Bu Ika. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 80-85% itu ya masih belum representatif. Itu untuk akses sudah bagus ya, tetapi untuk sarana lain seperti masjid itu ya memang belum. Jadi kami harus lengkapi itu seperti itu. Untuk pengundian ke depan ya, ini Pak Gubernur juga sampaikan kepada kami bahwa kita harus bersikap adil ya untuk pembangunan baru yang nanti tower-towernya sudah jadi ya. Karena kita akan membangun 57 tower ya dengan 35 blok. Jadi manakala itu sudah jadi tower-tower ini, diberikan kesempatan kepada warga yang saat ini tinggal yang ada di blok itu untuk bisa tinggal di tower yang baru. Seperti itu. Ya, jadi mereka nanti juga ikut membantu mengawasi pembangunan ya di tower-tower yang kami akan bangun. Seperti contoh di Daan Mogot ya, saat ini sudah ada kurang lebih 640 unit ya, dengan ada 8 blok ya dengan ketinggian 5 lantai. Di dekat di sana itu akan dibangun dalam bentuk tower seperti itu. Tower dengan 16 lantai. Oleh sebab itu kami berikan kesempatan dulu kepada warga yang terdekat untuk pindah ya, manakala memang mereka berkenan seperti itu, dan ikut juga membantu memberikan pengawasan terhadap unit yang akan dibangun lagi gitu ya. Ya, itu akan diundi kembali tentunya. Baik. Nah, pengundian ini kalau misalnya kita ini tentunya pengundian ini tentunya bukan diundi itu hanya untuk mendapatkan dia di lantai 1K, lantai 2K, lantai 3K seperti itu. Sambil juga menampung ataupun menerima keinginan warga yang mau pindah yang dari rusun terdekat seperti itu. Ibu Ika, ini kalau proses dengan cara mengundi artinya memang karena ada keterbatasan maka harus diundi dan mungkin secara bertahap. Nah, tadi Ibu Ika juga sampaikan unit yang memang seharusnya ditujukan untuk bujang seperti itu hanya sementara. Tapi bisakah dari Pemprov DKI sendiri, khususnya dari Dinas Perumahan ini bisa memberikan jaminan kepada masyarakat, ini kalau yang di Rawabebek berarti untuk yang di luar Batang dan juga yang di Pasar Ikan, mereka bisa mendapat jaminan undian ini memang jaminan mereka akan mendapatkan unit di rumah susun ini nanti, hanya butuh kesabaran saja seperti itu. Ya, betul sekali Mbak Jakrin. Ya, itu memang yang sudah kami rencanakan. Ya, kami berharap juga warga yang saat ini tinggal di Rawabebek
bisa ikut membantu mengawasi tentang pembangunan yang di dekat rusun rawa bebek itu akan dibangun rusun. Oke, baik Bu Ika, kita akan menuju Pak Herman. Pak Herman, adalah penelpon yang kemudian ingin berbagi ataupun ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Pak Herman kepada narasumber dari Jakarta Timur. Pak Herman, selamat siang. Selamat siang, Mas Dika. Iya, Pak Herman. Pak Herman. Iya. Silakan dengan Bu Ika. Saya salah satu penghuni rumah susun Pinus Elok, ya. Saya tinggal situ ya udah cukup lama. Tetapi kualitas rumah susunnya ini sangat memprihatinkan, Bu Ika. Karena apa? Dari luar itu ya sangat kumuh, jadi tidak ada perawatan. Terus kemudian lantainya berbeda dengan rumah susun yang baru sekarang. Kemudian ada banyak bocor, lembab, sehingga untuk kesehatan itu sangat-sangat terganggu sekali. Nah, sejauh dan juga saya tahu adalah informasi dari saudara saya juga di sekitar Pulau Gebang juga sini, di yang ada rumah susun ini, tembok-temboknya pada rontok sendiri, Mbak, Ibu. Jadi saya khawatir pembatas yang ke halaman itu takut roboh gitu loh, sehingga mengkhawatirkan keselamatan penghuni rumah susun. Pak Herman, Bapak ini yang baru direlokasi atau Bapak memang sudah lama menghuni rumah susun Pinus Elok ini, Pak? Saya sudah lama menghuni rumah susun Pinus Elok. Saya sangat kumuh. Sangat kumuh dan lembab lah pada bocor. Kita sudah koordinasikan. Itu perlu perawatan, perlu rehab secara menyeluruh kalau saya lihat itu. Secara fasilitas untuk mendukung kualitas lah ya dari warga yang tinggal di Pinus Elok. Sejauh ini sudah ideal belum sih Pak Herman di situ? Kalau menurut saya ke fasilitas saya belum ideal ya. Kalau bisa apa yang jangan dibutuhkan lagi sebetulnya Pak Herman? Paling dibutuhkan? Betul, sebenarnya mungkin tiap rumah susun kita harapkan depan itu adalah kalau bisa ada sistem gas gitu loh. Jadi tidak lagi pakai kompor gitu loh. Aliran gas tidak hanya air, listrik tapi gas gitu loh. Mempermudahkan masyarakat. Itu saja untuk akses ke sekolah dan lain sebagainya tidak ada keluhan ya, Pak Herman? Tidak ada keluhan, cuman kelihatan kumuh aja, tidak ada perawatan. Terima kasih Pak Herman. Ibu Ika, silakan. Terima kasih, Wiki. Saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Herman, warga dari Pinus Elok, rumah susun Pinus Elok. Nampaknya ini sudah lama juga tinggal di sana. Mungkin karena yang di rumah susun ini tidak hanya warga yang direlokasi, tapi juga warga yang memang sudah menetap lama di sana. Mungkin perhatiannya adalah mungkin kualitas bangunan, karena di saat ada warga yang lain mungkin masuk, kualitasnya juga sudah tidak menjamin keselamatan, itu yang dikhawatirkan. Terima kasih ya. Saya mendengar apa yang disampaikan keluhan dari Pak Herman. Betul sekali, memang rusun kita dari tahun sebelum 2013 ini memang sarananya ataupun sarana fisik ya, ini tidak sama dengan yang saat ini. Saat ini gubernur ya sudah memperhatikan itu. Jadi yang saat ini memang sangat lebih baik begitu ya. Dari lantainya sudah keramik. Kalau yang lama memang belum keramik. Seperti itu dan sarana-sarana lainnya. Oleh sebab itu ya Pak Herman, saat ini kami sudah merencanakan untuk lakukan rehab-rehab. Seperti itu. Terutama untuk yang bocor-bocor ya. Terutama untuk yang kelihatan kumuh. Ini sedang kami akan lakukan rehab. Tahun ini juga Pinus Elok sepertinya kebagian untuk rehab itu. Seperti itu. Memang belum seluruhnya. Tapi tahun depan kami 100% itu seluruh rusun yang ada kami akan rehab, ya kami akan perbaiki seperti itu. Nah untuk tahun ini kurang lebih antara 40-50% ya kami seperti perbaiki. yang tadi sudah disampaikan, warga yang sudah lama tinggal di situ berkesempatan untuk bisa diundi menempati unit yang baru atau seperti apa? Ya, itu bisa dimungkinkan ya seperti arahan Pak Gubernur. Mekanisme pendaftarannya ini seperti akan, apa Bu Ika? Ya mekanismenya kami akan lihat dulu dari rusun-rusun yang tersedia. Tentunya kami akan lihat rusun yang tersedia yang sudah kelar nanti, kemudian melihat juga prioritas dari kota ya, karena saat ini kota sedang membangun, sedang merapihkan bantaran-bantaran kali tentunya ya supaya tidak ada genangan air atau banjir. Nah ini menjadi prioritas kami. Selepas itu manakala rusun sudah menjadi banyak, kami akan melakukan pentahapan untuk mengundi warga-warga yang memang sudah lama tinggal di rusun yang sebelumnya.
seperti itu. Dan tadi saya tambahkan juga, Mas Wiki, tadi Pak Herman sampaikan, kalau bisa rusun ada sarana gas. Ini Pak Gubernur sudah sangat memperhatikan itu, dan rusun-rusun kami yang akan kami bangun, ini sudah akan direncanakan ada untuk gasnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya lift, tapi juga ada gas. Nah ini yang akan memberikan fasilitas tambahan kepada warga yang nanti tinggal di rusun. Seperti itu. Artinya persiapan itu sudah memang dilakukan, masyarakat bersabar, tapi yang penting dijamin atas undian itu memang bisa masyarakat yang khususnya yang relokasi bisa mendapatkan hak mereka. Kita akan jeda sejenak. Pak Yayat masih bersama kami di sini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lansok. Kami kembali usai jeda pariwara. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Yayat. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Ika, memang berbagai fasilitas, bukan hanya jumlahnya saja, secara kualitasnya juga ini kemudian sangat-sangat dipikirkan gitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan lebih lah ya? Ini karena mengingat bukan hanya memindahkan barang, bukan memindahkan barang, ini memindahkan manusia yang memang harus diperhatikan sisi sosialnya, psikologisnya juga gitu. Ya, pertama begini, kalau saya menyarankan ya, jangan ke sana terlalu tergesa-gesa. Ayo pindah, mau digusur. Nah, tadi kan ketika ditempatkan yang di Rawabebek itu ternyata rusun untuk bujangan. Nah, artinya dengan kondisi bangunan dari sisi desainnya sebetulnya tidak cocok untuk keluarga. Artinya ini transit, ini sementara, tiba-tiba akan dipindahkan kembali. Itu kan kesannya memang kita kerja 2 kali, warga harus 2 kali lagi. Misalnya dia merasa sudah cocok di sini, diundi lagi, dipindah ke tempat lagi, berubah lagi. Ini kan secara situasional tidak nyaman buat beberapa orang. Terus yang kedua, ini ada juga rencana penggusuran warga yang di Pulau Mas, di arena pacuan kuda, karena mau Asian Games itu dipindahkan ke Pinus Elok. Mereka tahu, wah ternyata bangunan agak tidak nyaman seperti katakan Pak Herman tadi gitu kan. Ada sebagian bangunannya katanya goyang. Nah, ada bagusnya jangan sampai warga disuruh paksakan pindah. Apakah nanti ketika dipindahkan nunggu selesai renovasi atau pindah aja dulu, ya kan? Terima apa adanya. Jadi kesan apa adanya, kesan setengah dipaksa itu pasti membuat mereka tidak nyaman. Nah, ada bagusnya, lebih bagus Pemprov DKI agak sabar dikit lah kan. Kalau memang dijanjikan kami memberikan yang terbaik, kenapa harus yang buruk diberikan? Jangan kesan terburu-buru. Lebih bagus kita target 15.000 unit ini kapan? Tahun ini sekian, tahun ini sekian. Jadi dipindahkan. Tadi dikatakan sosialisasi, pengenalan itu menjadi lebih penting. Jadi orang yakin saya pindah, saya mendapatkan harapan hidup yang lebih baik. Jangan saya pindah mendapatkan penderitaan yang berkelanjutan. Gitu. Penderitaan yang baru seperti itu gitu, ya. Ini artinya bisa dikatakan pemerintah kita jadi ada yang tidak sinkron antara di sini pemerintah ingin segera merelokasi, memperbaiki tata ruang kota Jakarta, tapi kesiapan untuk memindahkan warganya itu belum juga memadai 100% seperti itu. Iya, seperti tadi ketika orang pindah ke rumah situ, sekolah belum ada, fasilitas ibadah belum ada. Nah, jadi dinas bangunan perumahan ini jangan kerja sendiri dong. Panggil yang lain, yuk sama-sama keroyokan gitu. Bu Ika, koordinasi dengan pihak-pihak lain lah ya yang terkait supaya memang secara kesiapan infrastruktur ataupun fasilitas pendukung dari rusun yang dibangun seperti apa? Koordinasi terus kami lakukan seperti itu ya, koordinasi berkaitan dari proses kemudian dari proses relokasi itu sendiri, kemudian sampai pada proses pasca relokasi itu terus kami lakukan tentunya. Seperti itu. Karena memang tidak mungkin dinas perumahan bekerja sendiri seperti itu. Oleh sebab itu ini kami lakukan. Namun demikian mungkin masih belum sempurna ya, belum ideal seperti apa yang menjadi keharusan seperti itu. Tetapi kami terus berproses. Ya, kami akan lakukan dan setiap apa yang sudah dilakukan evaluasi, ya, monitoring seperti itu. Ini kami lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan seterusnya. Jadi memang ya dengan mendengarkan tentunya ada upaya dari masyarakat ya Bu ya. Ya, ini ada dari keluhan masyarakat, dari masukan dari para pengamat. Ini menjadi kami ya masih menjadi evaluasi kami ke depan. Nah, Ibu ini Ika, akan terus kami lakukan. Waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung dengan Lanstok. Selamat bertugas. Semoga memang semuanya dilancarkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Amin. Sampai jumpa Ibu Ika. Terima kasih. Pak Yayat, mungkin short closing statement dari Anda. Ini
adalah proses transformasi ya. Sebuah kota mentransformasi warganya untuk menghadapi realitas baru. Jadi dalam hal ini memang harus ada ruang komunikasi, ruang sosialisasi, dan menginternalkan nilai baru. Ya, memang kalau memindahkan seakan-akan seperti memindahkan barang tentu tidak tepat. Mereka adalah manusia, mereka punya mimpi, mereka punya harapan. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan kita ke depan adalah ini kan sewa. Kapan mereka bisa punya rumah sendiri? Itu merupakan sebuah tantangan bagi kita. Suatu saat mereka punya rumah sendiri, punya keyakinan akan kehidupan yang lebih bagus. Itu PR paling besar sebetulnya. Baik, Pak Yayat, terima kasih sudah bergabung di Landstalk. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv.